Dalam bab 1881, Harta Karun Langka, kekuatan Wu Chen saat ini begitu dahsyat sehingga saat ia menghantamnya, cacing makam roda itu tidak akan mampu menahannya, dan akan langsung hancur. Setelah menghancurkan serangga Lunmu, Wu Chen terus melangkah lebih dalam. Semakin dalam ia melangkah, semakin banyak serangga Lunmu yang ada. Ia terus melangkah dan membunuh puluhan serangga Lunmu. Tiba-tiba, Wu Chen melihat tidak jauh di depannya, seseorang berdiri, tidak hanya sendirian. Melihat mereka, Wu Chen bingung karena mereka semua tampak lebih muda dan seharusnya tidak lebih dari 100 tahun, tetapi mereka semua kuat. Mereka setengah dewa 8 atau setengah dewa 9. Bakat mereka sangat bagus. Menurut standar universal alam semesta, orang yang berusia di bawah 100 tahun pada dasarnya dapat disebut orang muda. Tentu saja, jika mereka benar-benar kuat di alam dewa, cakupannya akan semakin luas. Orang yang berusia di bawah 10.000 tahun dapat disebut orang muda, karena rentang hidup mereka yang benar-benar kuat di alam dewa sangat panjang dan panjang. Jika tidak ada kecelakaan, mereka tidak akan bertahan hidup di era ini. Apa masalahnya? Dalam satu era, 1 triliun tahun, dan 1 triliun tahun kemudian, alam semesta surga dan bumi akan pecah. Pada saat itu, sebagian besar kehidupan di dunia akan mati. Bahkan jika dewa yang sebenarnya kuat, tubuh dewa akan membusuk dan berubah menjadi debu alam semesta, dan alam semesta surga dan bumi akan membangun kembali ketertiban dan memasuki era baru. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang memiliki prestasi besar dan pemahaman yang mendalam tentang Tao. Mereka dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri yang kuat untuk melawan nasib 5 kegagalan surga dan manusia, dan bertahan hidup hingga era berikutnya dengan sukses. Orang-orang ini dapat disebut abadi dalam arti sebenarnya. Namun, mereka yang dapat melawan 5 penurunan surga dan manusia sangat kuat dalam kekuatan sihir mereka. Orang-orang di alam kedua dan ketiga dari alam dewa tidak dapat melakukan ini. Mereka mungkin membutuhkan eksistensi yang lebih kuat, seperti mereka yang berada di alam ke-6, ke-7, dan bahkan lebih tinggi dari alam dewa. Apakah ada rahasia di sini? Wu Chen melihat orang-orang ini. Mereka semua adalah putra surga. Mereka tidak dapat muncul di sini tanpa alasan. Pasti ada beberapa rahasia. Namun, dia tidak memperhatikan, melihat sekeliling, dan memilih untuk melangkah lebih jauh. Teruslah memperdalam dan melihat lebih banyak orang. Ada begitu banyak orang kuat di sini. Siapapun bisa lebih kuat dari Yin Tianjiao. Bahkan jika dia ingin menghadapinya, dia harus menggunakan beberapa cara khusus. Orang-orang di sini, secara umum, selalu ramah. Yang tidak dia lihat adalah seseorang telah melakukan sesuatu kepada orang lain. Hal terbaik adalah melakukan sesuatu untuk menghadapi Rotunda. Namun, itu hanya kasus umum. Ketika kita menemukan harta karun di sini, itu masalah lain. Setengah bulan setelah dia tiba di sini, sebuah manik misterius muncul di sini, yang menyebabkan kekerasan di hati orang-orang ini. Kedamaian aslinya telah hilang, dan beberapa hanya berdarah dan membunuh. Wu Chen tidak ikut serta dalam perampokan mutiara misterius itu. Dia tidak terlalu tertarik pada hal semacam itu. Sebulan kemudian, sebuah Tianji Lingbao ditemukan di sini, yang menyebabkan sensasi besar. Perang seperti itu, yang dapat dikatakan mengguncang bumi, hampir meledakkan ruang di sini. Akhirnya, Tianji Lingbao dirampok oleh seorang pria terkenal di daftar Dewa Semu. Peristiwa ini semakin membangkitkan rasa ingin tahunya. Sungguh luar biasa di mana itu dan bagaimana bisa ada harta karun seperti Tianji Lingbao. 3 bulan kemudian, ada tubuh lain dari seorang pria kuat di alam dewa sejati, yang menyebabkan kegilaan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam kontes tersebut. Darah telah mewarnai tanah di sini menjadi merah darah. Setelah 3 kali kejadian yang begitu dahsyat, tempat ini menjadi populer dengan cepat. Entah berapa banyak orang kuat yang datang dari segala penjuru. Mereka semua ingin mendapatkan harta karun dari sini, termasuk beberapa orang yang sangat tinggi dalam daftar Dewa Semu, dan bahkan beberapa orang yang dikabarkan berada di 10 besar daftar Dewa Semu datang ke sini untuk mendapatkan harta karun. Sejujurnya, selain manik misterius yang pertama kali muncul, tubuh Tianji Lingbao dan orang kuat Zhen Senjing di belakang mereka, bahkan Wu Chen, sangat bersemangat hingga ingin merebutnya. Namun, dia tidak bergerak sepanjang waktu.
Ini bukan rasa takut, tetapi dia ingin melihat harta karun seperti apa yang akan muncul di sini. 3 bulan kemudian, yaitu bulan ke-6 ketika Wu Chen datang ke sini, sebuah harta karun muncul di sini, yang membuatnya tidak dapat duduk lebih lama lagi, karena tubuh naga digali di sini. Apa? Naga? Setelah mengetahui berita itu, banyak orang mengerumuni Wu Chen. Wu Chen segera bergegas ke tempatnya. Ketika dia tiba, dia melihat bahwa di ruang di depannya, ada seekor naga besar. Daging dan darah naga itu telah membusuk, dan hanya lunasnya yang tersisa. Tetapi bahkan saat itu, dia masih bisa merasakan momentum naga yang luar biasa itu. Dapat dilihat betapa kuatnya naga itu. Namun, ketika Wu Chen tiba di sini, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini untuk dirampok, yang membuat orang-orang merasa sangat bingung. Apakah ada rahasia besar yang tersembunyi di naga raksasa ini? Hei, kenapa kamu tidak merampoknya? Bukankah itu lunas? Merampok, bagaimana? Kekuatan lunasnya terlalu kuat. Orang biasa bahkan tidak bisa mendekatinya. Bagaimana mereka bisa merampoknya? Tidak, itu bukan mayat. Bagaimana bisa begitu kuat sehingga bahkan makhluk setengah dewa yang kuat pun tidak dapat mendekatinya? Diperkirakan hanya orang-orang kuat di daftar dewa semu yang bisa mendekatinya. Setelah mendengarkan perkataan orang-orang itu, Wu Chen mengerti bahwa bukan orang-orang ini yang tidak ingin merampok, tetapi kekuatan yang merasuki lunas itu terlalu kuat untuk mereka dekati. Saya ingat ketika tubuh orang kuat alam dewa sejati muncul, itu juga terjadi. Kekuatan seluruh tubuhnya terlalu kuat. Sebelum orang kuat alam dewa semi umum mendekat, ada fenomena retakan pompa jantung dan kolaps pembuluh darah, yang menyebabkan banyak orang meninggal. Dalam situasi ini, kekuatan mereka sendiri sangat penting. Hanya mereka yang memiliki kekuatan kuat yang memiliki kemampuan untuk memenangkan harta karun dan menanggung energi bayi-bayi ini. Setelah melihat lunas itu, Wu Chen memikirkannya. Dia masih tidak ingin menjadi burung pertama. Ada begitu banyak ahli di sini. Tidak mudah untuk menjadi burung pertama. Bab 1882 lunas, karena kalian semua tidak menginginkan lunas ini, maka ini milikku. Suara kasar tiba-tiba terdengar. Kemudian, semua orang melihat seorang pemuda muncul dengan senjata panjang di punggungnya. Seluruh tubuh pria itu sekuat Jiaolong, luar biasa dan mengejutkan. Angin kencang. Melihat pria ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pria ini bukan orang biasa, tetapi orang kuat dalam daftar dewa semu. Posisinya bahkan lebih tinggi dari Yin Tianqi. Di tempat ke-78, kekuatannya sangat mengerikan. Yang kuat dalam daftar dewa semu. Wu Chen menatap pria ini. Napasnya sangat besar, yang berarti kekuatannya kuat. Suatu kali, dia bertarung dengan Yin Tianqi. Meskipun dia memenangkan pertempuran, dia juga terkesan dengan kesulitannya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memasuki daftar dewa semu adalah lampu hemat bahan bakar. Namun, dia tidak takut. Dia bahkan dapat mengalahkan Yin Tianqi dan yang lainnya. Li Feng melihat sekeliling dan akhirnya jatuh di lunas di depannya. Matanya berbinar. Lunas adalah kerangka yang ditinggalkan oleh keluarga naga yang paling kuat. Lunas memiliki banyak kegunaan. Misalnya, dapat digunakan untuk memurnikan limbau tingkat surga. Lunas juga dapat diintegrasikan ke dalam tubuh. Kemudian, tubuh akan menjadi sekeras keluarga naga. Pada dasarnya tidak ada yang dapat dihancurkan. Dalam sekejap, Li Feng datang ke depan lunas. Dia memegang lunas dengan tangan yang besar. Namun, sebelum dia menyentuh lunas, kekuatan yang kuat dilepaskan dari lunas, yang langsung bekerja padanya dan mengguncangnya. Lunas itu sangat jahat sehingga bahkan orang-orang di daftar dewa semu telah terguncang. Semua orang terkejut, dan mereka semua merasa luar biasa. Daftar dewa semu, yang merupakan standar, mewakili tingkat kekuatan tempur terkuat di bawah lingkungan dewa yang sebenarnya. Namun, bahkan orang-orang di daftar dewa semu tidak berdaya untuk lunas besar ini. Reptil Bao, yang telah mati selama ribuan tahun, berani melawanku. Dia terkejut oleh lunas, dan Li Feng segera mengeluarkan senjata panjang di belakangnya. Dengan kekuatan yang cukup, dia melakukan serangan yang kuat dan bergegas ke lunas. Dia tidak percaya kejahatan itu. Sudah bertahun-tahun tidak diketahui sejak mati. Dia berani menunjukkan kekuatannya di sini. Dia hanya mencari kematian.
Dengan satu tembakan, api yang ganas juga meletus. Itu berguling ke bawah dan menyerbu ke Lunas. Api yang kuat, membakar dengan ganas, dengan cepat melilit seluruh tubuh Lunas, akan membakar dan menghancurkan Lunas. Pada saat ini, banyak orang khawatir tentang Lunas. Jika terbakar seperti ini, Lunas tidak akan terbakar. Namun, tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa kekhawatiran mereka tidak ada gunanya. Mereka melihat kobaran api dari angin kencang itu melesat turun, menyerbu Lunas, membakar dengan hebat, tetapi tidak berpengaruh pada Lunas. Lunas itu hanya ada di sana, dan tampaknya kobaran api dari angin kencang itu tidak terluka. Li Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ibunya. Apa-apaan Lunas ini? Sangat sulit. Bagaimana dia menyerang dan bagaimana dia memikirkannya tidak berpengaruh. Li Feng, sepertinya kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Tiba-tiba, 3 orang lagi keluar dari kerumunan. Wang Meng, Tang Ju, Kang Lang. Melihat ketiga orang ini, wajah semua orang berubah. Ketiga orang ini, seperti Li Feng, semuanya adalah orang-orang kuat di daftar Dewa Semu. Kekuatan mereka sangat kuat, jauh melampaui orang-orang biasa. Siapa yang harus aku jadi? Kalian bertiga. Li Feng juga berhenti dan menatap ketiga orang itu. Tampaknya dia mengenal mereka. Ketiga pria itu menatap Lunas yang besar itu. Dari hasil ujian Li Feng sebelumnya, kekuatan Lunas kapal sudah pasti dan sangat kuat. Jika mereka melakukannya, itu akan sama tidak bergunanya dengan Li Feng. Mari kita bergandengan tangan dan menaklukkan Lunas kapal terlebih dahulu. Wang Meng menyarankan. Tang Ju dan Kang Lang saling memandang. Mereka tidak memiliki pendapat. Lunas kapal yang besar ini sangat kuat. Ini hanya masalah kekuatan pribadi. Hanya dengan mencoba bersama-sama mereka dapat memiliki secercah harapan. Ayo, Li Feng. Wang Meng juga menyarankan kepada Li Feng. Mengapa aku harus bergandengan tangan denganmu? Aku bisa mengatasinya sendiri. Li Feng bersikeras bahwa kedatangan orang-orang ini pasti untuk merampok Lunas kapalnya, yang merupakan milik pribadinya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merampoknya. Ketiganya menggelengkan kepala dan berhenti berusaha mengendalikan angin. Mereka menuangkan kekuatan mereka ke Lunas kapal untuk menekannya. Halo, kalian bertiga berhenti untukku. Li Feng minum minuman dingin. Dia ingin menghentikan 3 orang. Mereka tidak mendengarkannya. Mereka ingin memperbaiki Lunas kapal sendiri. Melihat 3 orang tidak mendengarkan, Li Feng juga tidak punya cara. Dia buru-buru mendesak kekuatan tubuhnya, menuangkannya ke Lunas, juga meluncurkan pemurnian. Lunas itu sangat besar sehingga satu orang tidak bisa mendapatkan semuanya. Itu tergantung pada keterampilan dan kekuatan mereka sendiri, seberapa banyak yang bisa mereka perbaiki, dan siapa yang telah memperbaiki Lunas itu. Kemudian, bagian Lunas itu miliknya. Semua orang tampak luar biasa ketika mereka melihatnya. Aku juga akan pergi. Segera, orang lain bergegas ke masa lalu dan memasukkan kekuatannya sendiri ke Lunas. Sebelumnya, dia sendiri tidak berani. Kekuatan Lunas itu terlalu kuat. Dia pergi sendiri, yang tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Namun, sekarang tidak sama lagi. Ada orang lain, dan mereka bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang super kuat di daftar Dewa Semu. Tidak hanya 1 orang, tetapi 4 orang. KL sibuk berurusan dengan 4 orang di antaranya. Dalam hal ini, dia mungkin punya kesempatan. Ayo pergi juga. Tampaknya terinspirasi oleh pria ini, banyak orang yang akan mencurahkan kekuatan mereka ke dalam Lunas, dan ingin memurnikan Lunas dan berbagi bagian. 3 harta yang digali sebelumnya berukuran kecil dan hanya dapat diperoleh oleh 1 orang. Namun, Lunasnya berbeda. Ukuran Lunasnya sangat besar sehingga 1 orang tidak dapat menelannya, dan orang lain tidak akan membiarkan 1 orang mendapatkannya. Oleh karena itu, setiap orang mungkin punya kesempatan. Mengenai apakah Lunas dapat dimurnikan dan diambil dengan lancar, itu masalah lain. Wu Chen melihat Lunasnya. Sekarang, semakin banyak orang datang ke sini. Jika dia tidak melakukannya lagi, dia mungkin tidak punya kesempatan. Jika dia melewatkannya, dia mungkin menyesalinya. Pada saat ini, terdengar teriakan, entah dari mana, dan kemudian, orang-orang merasakan jantungnya bergetar hebat, seperti serangan teroris. Detik berikutnya, banyak orang berteriak bersamaan, tubuh mereka meledak, dan mereka diserang oleh ajaran sesat dan teror.
Mereka berubah menjadi genangan darah dan mengalir kemana-mana. Melihat ini, yang lain tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Adegan seperti ini benar-benar terlalu menusuk. Wu Chen juga sama, dia telah ditahan. Dia mundur berulang kali dan menatap mayat besar itu dengan ngeri, karena dia sepertinya mendengar suara nyanyian naga. Bukankah roh orang ini benar-benar hancur? Wu Chen terkejut. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kekuatan naga besar ini terlalu kuat. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia merasakan sesuatu yang salah lagi, karena orang kuat seperti naga, jika rohnya masih ada, pasti bisa dibangkitkan, karena bagi mereka, kebangkitan terlalu sederhana. Semakin kuat yang maju, semakin sulit untuk dibunuh, kecuali jika perbedaan kekuatannya terlalu besar. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin bagi roh naga ini untuk tetap ada. Itu telah hancur total dan tidak dapat bertahan lagi. Bahkan Wang Meng dan Kang Lang terguncang kembali, dan sudut mulut mereka berdarah dengan darah. Mereka jelas terluka oleh gempa bumi. Neneknya, lunas ini terlalu jahat. Kang Lang tidak dapat menahan sumpah serapah. Kekuatan barusan benar-benar sangat kuat. Bahkan dia tidak dapat menahannya. Dia terluka oleh gempa bumi. Itu karena kekuatannya yang kuat sehingga dia tidak mati. Adapun orang lain dengan kekuatan yang buruk, dia terbunuh oleh gempa bumi. Tiga lainnya juga memiliki ekspresi yang bermartabat. Kekuatan lunas jauh melampaui imajinasi mereka. Dengan kekuatan mereka, sulit untuk disempurnakan dan dikendalikan. Saat ini, ada lebih banyak orang di ruang angkasa. Mereka semua memiliki napas yang kuat. Tanpa kecuali, mereka semua termasuk yang kuat. Bahkan beberapa dari mereka lebih kuat dan menakutkan daripada Wang Meng dan Li Feng. Sirang, Mogun, Luran. Melihat orang-orang ini, semua orang di tempat kejadian mengubah wajah mereka. Bahkan Li Feng dan Kang Lang, mereka semua sama. Wajah mereka tenggelam, karena orang-orang ini bukan orang biasa, tetapi yang sangat kuat dalam daftar Dewa Semu. Pangkat mereka terlalu jauh lebih tinggi daripada mereka. Mereka semua dalam 1000. Orang-orang kuat dalam daftar Dewa Semu diberi peringkat sesuai dengan pangkat mereka. Semakin kuat orang-orang itu, semakin tinggi peringkatnya. Orang-orang ini termasuk orang-orang kuat yang nyata dan sejati. Orang-orang di belakang berada di luar jangkauan kita. Lunasnya benar-benar kuat, tampaknya tidak mudah untuk mengumpulkannya. Jika begitu mudah untuk mengumpulkannya, maka lunasnya telah diambil, dan kita tidak ada hubungannya dengan itu, kata Mogun. Luran berkata, baru saja, Wang Meng dan rekan-rekannya telah mencoba sehingga tidak mungkin untuk mengumpulkannya dengan cara yang normal. Oleh karena itu, mereka mungkin memerlukan beberapa cara khusus sebagai asisten untuk berhasil. Apakah cara khusus ada hubungannya dengan naga? Luran berpikir sejenak dan berkata, seperti yang kuduga, mungkin itu benar-benar ada hubungannya dengan naga. Wen Yan berkata bahwa wajah semua orang menjadi gelap. Lunas besar ini jelas milik bangsa naga. Oleh karena itu, mereka memiliki alasan untuk berpikir bahwa analisis Luran sangat masuk akal. Selain itu, bangsa naga adalah ras kuat kelas 1 di dunia. Kekuatan mereka di luar imajinasi. Secara umum, hanya anggota bangsa naga yang dapat mewarisi dan memiliki. Namun, ada beberapa hal yang berhubungan dengan bangsa naga. Di dunia ini, mereka langka. Tidak mudah untuk menemukan mereka. Butuh sesuatu tentang orang-orang naga. Alis Wu Chen berkerut. Dia banyak berhubungan dengan orang-orang naga. Dalam hidupnya, salah satu keterampilan yang telah dia latih ada hubungannya dengan orang-orang naga, yaitu 9 perubahan naga dewa. Namun, karena ada begitu sedikit hal yang berhubungan dengan orang-orang naga di belahan dunia lain, dia telah menghabiskan begitu banyak energi dalam latihannya selama bertahun-tahun, yang mana hanya perubahan ketiga. Sedangkan untuk perubahan keempat, saya tidak tahu kapan itu akan berhasil. Saya tidak tahu apakah saya dapat langsung menggunakan lunas untuk berlatih 9 perubahan naga. Wu Chen tiba-tiba berpikir bahwa dia belum pernah mencoba menggunakan lunas untuk berlatih 9 perubahan naga sebelumnya. Sebelumnya, dia menggunakan jiwa naga secara langsung untuk berlatih. Dia juga tahu bahwa jiwa naga itu baik-baik saja, tetapi, untuk lunas, dia tidak pernah mencoba, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Mungkin kita bisa mengambil kesempatan ini untuk mencobanya. Memikirkan hal ini, Wu Chen tergerak.
Lunas itu sangat kuat. Sebelum kematiannya, itu pasti lebih dari ranah pertama dari ranah dewa sejati. Mungkin ranah kedua dari ranah dewa sejati. Bahkan mungkin alam yang lebih tinggi. Sesuatu tentang orang naga. Mogun berpikir sejenak dan berkata, beberapa waktu lalu, saya membeli 10 tetes darah naga di sebuah pelelangan besar. Kemudian, saya menggunakannya untuk mengeraskan tubuh, 2 tetes digunakan, dan sekarang tinggal 8 tetes. Apakah Anda tahu apakah saya bisa? Ucapan Bao, wajah orang berubah, darah naga, ini sama sekali bukan hal yang umum, memiliki nilai yang tinggi, orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Sirang juga berkata, saya juga memiliki giok naga yang berhubungan dengan naga. Ada ki naga yang sangat murni di dalamnya, saya tidak tahu apakah itu dapat memainkan peran apapun. Ini adalah perubahan lain bagi semua orang. Kecuali kerajaan naga, hampir sulit untuk menemukan ki naga di dunia lain. Namun, tidak masuk akal untuk menemukannya. Cukup dengan melihat bahwa pihak lain itu kuat. Di dunia ini, selain bakat yang diperlukan, keberuntungan ki dan peluang juga merupakan faktor referensi yang penting. Karena di dunia ini, bagaimanapun juga, kejeniusan adalah minoritas, dan kebanyakan orang adalah orang biasa. Dalam sejarah, ada juga beberapa orang biasa yang telah memperoleh beberapa harta yang menakjubkan melalui kesulitan keberuntungan ki, sehingga dapat mengubah kehidupan melawan langit, menjadi yang terkuat di atas. Situasi seperti itu, bukan tanpa. Baiklah, mari kita coba dan lihat apakah hal-hal ini dapat berhasil. Luran mengeluarkan salah satu senjata ajaibnya. Begitu dilepaskan, nyanyian naga keluar. Itu jelas dan merdu. Itu menyebar dengan cepat. Itu membuat semua orang merasakan kejutan jiwa. Melihat senjata ajaib di tangannya, dia tidak berkedip. Dalam bab 1884, itu adalah tombak anti naga. Itu terbuat dari tanduk naga asli. Melihat senjata ajaib di tangan Luran, semua orang terkejut. Semua yang ada pada naga itu bisa disebut yang paling berharga. Senjata ajaib ini, yang konon terbuat dari tanduk naga asli, memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan potensi yang hampir tak terbatas. Meskipun masih merupakan senjata ajaib tingkat surga semu, tidak seorang pun akan meragukan bahwa itu belum dipromosikan ke kemampuan Lingbao tingkat surga. Luran, tampaknya Tianji Lingbaomu sudah mantap. Mari kita kagumi. Tianji Lingbao bukanlah harta karun biasa. Setiap orang akan dengan hati-hati memilih apa Tianji Lingbao yang akan disempurnakan. Ini sangat penting, tetapi tidak boleh ceroboh. Karena itu, banyak orang akan mempertimbangkan masalah ini untuk waktu yang lama setelah mereka membuktikan kekuatan dewa yang sebenarnya. Mereka akan mengumpulkan harta karun absolut, bahan-bahan mahal digunakan untuk menyempurnakan Lingbao tingkat surga. Jika tidak, mereka lebih suka tidak menyempurnakannya. Luran tidak sama. Dia membalikkan senjata ajaib unik dari tombak naga. Senjata ajaib itu sendiri terbuat dari tanduk naga asli. Tidak perlu lagi mengumpulkan apapun, itu bisa langsung dibuat menjadi senjata ajaib tingkat surga. Luran berkata, ketika aku menjadi dewa, itu adalah saat ketika aku melawan tombak naga dan naik ke tingkat surga. Wu Chen menatap Luran. Idenya persis sama dengan miliknya. Dia juga ingin mempromosikan pedang pembunuh naganya ke harta roh tingkat surga ketika dia dipromosikan ke alam dewa sejati. Dia dapat mengatakan bahwa dia memiliki harapan besar untuk pedang pembunuh naga. Jika dia bisa, setelah dia dipromosikan ke harta roh tingkat surga, dia akan terus naik sampai dia tumbuh menjadi senjata roh tertinggi. Karena ada semua hal yang berhubungan dengan orang-orang naga, mari kita mulai sekarang. Mogun mengeluarkan botol giok, dan semua hal di layar giok adalah darah naga. Melihat bahwa Mogun mengeluarkan darah naga, Sirang tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan sepotong giok, yang merupakan giok naga. Itu berisi ki naga murni dan termasuk harta karun. Ketiga pria itu langsung datang ke sisi lunas, mengerahkan kekuatan mereka, melepaskan ki naga dan darah, dan perlahan-lahan menyusup ke dalam lunas. Karena benda-benda ini sangat berharga, mereka tidak berani menggunakannya dengan sembarangan, jadi yang mereka minta sangat sedikit. Pada saat ini, semua mata orang tertuju pada mereka bertiga tanpa berkedip. Mereka semua ingin melihat apakah metode yang mereka gunakan memiliki efek pada lunas. Raungan. Pada saat ini, seekor naga besar bernyanyi,
bergema di ruang ini, suaranya merdu, seperti guntur. Semua orang terkejut. Melihat lunas, ada ekspresi gembira di mata mereka. Apakah mereka benar-benar memiliki efek? Ketiganya juga sangat senang. Awalnya, mereka juga memiliki sikap mencoba. Mereka tidak ingin memiliki efek yang nyata. Ini benar-benar hebat. Mulai memurnikan. Mereka bertiga bekerja sama. Mereka menuangkannya ke dalam lunas, mencoba memurnikannya. Namun, segera, mereka menemukan bahwa semuanya tampak salah, karena mereka menemukan bahwa tingkat konsumsi ki dan darah naga telah meningkat entah bagaimana, dan tombak naga terbalik Luran tampaknya tertarik oleh sesuatu. Tidak, lunas menyerap barang-barang kita. Bergerak cepat. Wajah ketiganya berubah drastis. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan barang-barang ini, tetapi mereka tidak ingin menyia-nyiakannya. Saat ini, saya menjalankan kekuatan saya sendiri dan menuangkannya ke dalam lunas. Saya ingin memutus hubungan antara lunas dan mereka, agar lunas tidak menyerap harta yang diperoleh dengan susah payah. Raung, pada saat ini, nyanyian naga yang besar, tiba-tiba terdengar. Suara ini, dibandingkan dengan suara sebelumnya lebih nyaring, lebih besar, seperti Hongzong. Banyak orang merasakan guncangan jantung, seperti dipukul oleh palu besar. Perasaan seperti itu tak terlukiskan. Mereka tak dapat menahan diri untuk mundur dan menjauh dari lunas. Lunas sedikit berbeda, lebih baik menjauh dari beberapa orang. Tidak, lunas tidak hanya menyerap ki naga, tetapi juga kekuatan tubuh kita. Tidak baik bagi ketiga orang itu untuk berteriak. Bagaimana mungkin mereka tidak berpikir bahwa lunas begitu tirani dan ganas? Itu hanya untuk menyerap ki naga dan darah di tangan mereka. Bahkan kekuatan mereka sendiri mulai diserap. Jika mereka terus melakukannya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wajah orang-orang juga berubah ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa lunas begitu licik sehingga dapat menyerap roh orang. Roh adalah esensi manusia, dan tidak dapat melewati terlalu banyak, jika tidak, akan ada banyak masalah. Ah, mau menelan ludah, mendesak kekuatannya sendiri, kekuatan yang luar biasa meletus, menuju lunas untuk melesat dengan ganas, dengan tegas meluncurkan serangan ke lunas. Bang! Setelah melakukan serangan yang kuat, kekuatan anti tolakan yang besar dengan cepat menyebar, bertindak padanya dan mengguncangnya. Melihat ini, Luran dan Sirang melakukan hal yang sama. Mereka menyerang lunas satu demi satu untuk merangsang kekuatan asli lunas dan mengguncangnya. Dengan cara ini, mereka semua menyingkirkan kendali lunas. Lunas ini terlalu jahat. Melihat lunas, ketiga orang itu semua merasakan ketakutan yang tersisa. Sebelumnya, jika mereka tidak membuat gerakan yang menentukan untuk mencegah lunas terus menyerap, maka hasil saat ini tidak akan terbayangkan. Kemudian, mereka bertiga memeriksa harta karun mereka sendiri, dan seketika mereka semua menangis, karena mereka menemukan bahwa mereka telah kehilangan banyak ki naga dan darah naga. Misalnya, hanya ada satu tetes darah naga yang tersisa di darah naga Mogun, dan ki naga di giok naganya dikonsumsi oleh 8 lapisan. Adapun Luran, situasinya tidak diragukan lagi lebih baik daripada dua yang pertama. Namun, tombak naganya tidak optimis, dan kecemerlangannya redup, yang merupakan tanda kehancuran. Dalam hal ini, mereka benar-benar tega untuk mati. Barang-barang ini bukan barang biasa, tetapi harta karun yang berharga, dan barang-barang yang ada atau tidak ada pasarnya. Mereka enggan menggunakannya dalam latihan sehari-hari mereka, tetapi tanpa diduga, lunasnya diserap kali ini. Apakah naga ini benar-benar mati? Wu Chen curiga. Dilihat dari penampilannya, dia pasti masih hidup. Namun, jika dia benar-benar hidup, mengapa dia tidak bisa membangkitkan kesadaran ilahinya? Selain itu, mayat-mayat itu semua berubah menjadi sepotong puing, yang sama sekali tidak mungkin untuk tetap hidup. Aung! Pada saat ini, suara gemuruh yang lebih keras terdengar, seperti gemuruh langit, yang memecah seluruh ruang. Kita semua merasakan guncangan di hati kita. Kekuatan kengerian menghantam hati mereka. Perasaan itu tak terlukiskan. Lihat, tulang rusuk itu. Ia bergerak. Semua orang melihat tulang rusuk yang besar itu, dan pupil mereka tiba-tiba mengecil, karena mereka mendapati tulang rusuk yang tadinya diam, tiba-tiba bergerak. Melihat pemandangan ini, kita semua terkejut. Tulang rusuk itu tahu bahwa ia adalah yang paling kuat sebelum ia lahir. Aku tidak tahu seberapa kuat kekuatannya.
Jika ia benar-benar dikirim, siapa yang bisa menahannya di sini? Di bawah tatapan mata semua orang yang ketakutan, jangkauan aksi tulang rusuk itu menjadi semakin besar. Akhirnya, ia berdiri tegak sepenuhnya, dan tengkorak besar itu terangkat. Menghadap ke angkasa, ia mengeluarkan suara gemuruh. Kekuatan teror, gegar otak menyebar, dan supremasinya tak tertandingi. Melihat ini, semua orang terkejut. Lunas emosi benar-benar akan bangkit kembali. Lari, semua orang takut. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, segera lari. Semakin jauh Anda berlari, semakin baik. Begitu kekuatan lunas bangkit kembali, itu akan memiliki konsekuensi yang sangat mengerikan. Kemudian, energi yang sangat besar tiba-tiba keluar dari lunas. Kekuatan ini sangat besar dan menakutkan. Di bawah kekuatan ini, bahkan yang kuat di puncak level semi-ilahi dan langit 9 berat pun sangat kecil. Tidak diragukan lagi bahwa ini pasti kekuatan di level lingkungan ilahi yang sebenarnya. Bang! Kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi, meledak sekaligus, seperti ombak yang ganas, dengan cepat mengalir keluar, menggelegar dan terbuka, luas dan mengerikan. Ah! Banyak orang berteriak. Di bawah serangan kekuatan ini, mereka tidak tahan. Mereka meledak dan mengubahnya menjadi kabut darah. Kekuatan macam apa itu? Bahkan orang-orang kuat di daftar Dewa Semu tidak bisa menunggu. Meskipun mereka berbakat dan kuat, mereka tidak memikirkan level alam itu. Jika mereka tidak mencapai level alam itu, jangan berspekulasi tentang kekuatan mengerikan orang-orang kuat di level alam itu. Karena semakin Anda berspekulasi, semakin dalam perasaan Anda, semakin tidak terduga Anda tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya, betapa mengerikannya. Pergilah, Wu Chen tidak berani menggunakannya. Itu adalah kekuatan yang kuat di tingkat alam dewa yang sebenarnya. Itu benar-benar berbeda. Bahkan jika dia memiliki api suci lembah dan api yang jauh dari jam, dia tidak bisa bersikap acuh tak acuh. Jika pihak lain menentangnya, dia tidak tahu bagaimana cara membengkak. Bagaimanapun, di dalam tubuhnya, ada 3 roh naga dan ki naga yang sangat besar. Ki naga di dalam tubuhnya lebih banyak daripada yang sebelumnya. Saya tidak tahu seberapa kuat ki naga pada batu giok. Ki naga dan jiwa naga sangat penting bagi orang-orang naga. Alasan mengapa orang ini terbangun dan mengeluarkan kekuatan yang kuat mungkin terkait dengan ki naga dan darah naga yang diserapnya sebelumnya. Tunggu, Tuan. Pada saat ini, suara api suci lembah keluar dari hatinya. Ada apa, Millet? Tanya Wu Chen dengan rasa ingin tahu. Saya selalu berpikir orang ini memiliki hantu, kata api suci. Potong, kerangka itu hidup, jika tidak ada hantu. Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menahan api suci Sugu. Ia mengira bahwa Sugu telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Boom! Energi besar itu menyerbu, bercampur dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas, melesat keluar sekaligus, untuk memusnahkan ruang ini, benar-benar mengerikan. Aku bersedia. Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia segera mendesak sayap Yinglong yang ringan. Sayapnya berlipat ganda. Ia segera melesat keluar untuk menghindari kekuatan ini. Namun, kekuatan ini terlalu kuat dan kecepatan penyebarannya terlalu cepat. Dalam sekejap mata, kekuatan itu melesat dan membuatnya tidak dapat melarikan diri. Pergi. Pada saat ini, api yang kuat, melesat keluar dari tubuhnya, bercampur dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, dengan cepat menyapu ke bawah, melesat ke energi yang sangat besar itu. Melihat ini, Wu Chen tahu bahwa itu adalah api suci Sugu. Bang! 2 energi kuat itu bertabrakan satu sama lain, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang mengerikan. Kekuatan yang mengerikan itu terpancar dengan cepat dan menyebar ke semua sisi, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ah! Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dia juga terkena dampak dari kekuatan dahsyat ini. Seluruh tubuh pria itu terlempar dari udara. Dia tidak terluka parah karena api suci Sugu. Ketika dia bangkit dari tanah, Wu Chen tidak mau. Dia berbalik dan berlari keluar. Boom! Tiba-tiba, sebuah suara besar keluar, yang membuat bumi berguncang, seperti sesuatu dengan beban berat jatuh ke tanah. Karena penasaran, Wu Chen berhenti, melihat ke belakang dan membuat kejutan. Lunasnya jatuh. Melihat lunas itu, pikiran Wu Chen muncul dengan beberapa tanda tanya besar, mengapa lunas baru saja memperlihatkan kekuatannya. Sekarang lunasnya sudah turun. Haha,
Tentu saja. Melihat lunas itu, api suci Sugu tidak tampak terlalu terkejut, seolah-olah sudah diduga bahwa hasil seperti itu akan terjadi sejak lama. Xiao Gu, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Tanya Wu Chen penasaran. Ledakan orang ini bersifat sementara. Begitu meletus, akan segera kembali normal, kata api suci Sugu. Untuk saat ini, dengarkan api suci Sugu. Wu Chen merenung sejenak. Dia juga mengerti apa yang sedang terjadi. Ledakan lunas tadi mungkin disebabkan oleh penyerapan ki naga, darah naga, dan kekuatan tanduk naga. Namun, begitu benda-benda yang diserap habis, ledakan di sisi lain akan berakhir dan kembali normal. Tuan, apakah kamu tidak ingin mendapatkan lunas itu? Mungkin kamu bisa mencobanya. Tiba-tiba, api suci lembah berkata, bagaimana menurutmu, apakah kamu ingin aku melawan lunas itu? Wu Chen terkejut. Dia benar-benar menginginkan lunas itu. Namun, dia tidak yakin dengan ledakan lunas yang tiba-tiba itu. Apa yang bisa dia lakukan jika lunasnya pecah lagi? Tampaknya dia melihat kekhawatiran Wu Chen dan berkata, Tuan, saya akan membantu Anda. Wu Chen terdiam. Api suci Sugu adalah api tingkat ke-9, yang merupakan yang terkuat di alam dewa sejati. Namun, lunasnya tetaplah benda mati. Bahkan jika meletus, seberapa besar kekuatan yang bisa meletuskannya? Dengan kekuatan api suci Sugu, itu dapat sepenuhnya ditekan. Memikirkan hal ini, kekhawatiran Wu Chen terpecahkan. Dia harus mencoba. Jika dia bisa melakukannya, maka dia akan mendapatkan nilai lunas yang tak terukur. Bagus.